Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana Lian Bagaskara yang akan mengungkap status atau hubungan Aksa dan juga Amira, bahkan kehamilan Amira ke publik ya kawan-kawan, agar Aksa dan juga Amira akan segera melangsungkan pernikahan mereka secara resmi. Nah, kira-kira apakah nantinya rencana Lian Bagaskara ini akan berjalan sesuai rencana? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Amira telah melakukan pemeriksaan kandungan. Namun sepertinya ada sesuatu yang gawat di dalam kandungan Amira. Namun meskipun begitu, dokter masih belum berani untuk memastikan ya kawan-kawan, karena semuanya masih samar-samar. Lalu kemudian setelah Amira keluar dari ruang pemeriksaan, Amira bertabrakan dengan Lian Bagaskara sehingga membuat foto USG-nya pun akhirnya terjatuh tanpa Amira sadari. Dan Lian saat itu menemui dokter untuk menanyakan tentang kondisi dari kandungan Amira. Lian mengaku sebagai ayah Amira. Saat itu Lian akhirnya mengetahui bahwa kemungkinan besar anak yang ada di dalam kandungan Amira itu akan terlahir cacat. Oleh karena hal itu, Lian menyuruh dokter untuk menyembunyikan semua ini dari Amira. Ya, tujuan Lian yaitu untuk mempermalukan Bastian ya kawan-kawan, karena cucu yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Bastian Rahardian ternyata akan terlahir cacat ya kawan-kawan. Namun saat ini Lian tahu bahwa pernikahan Aksa dan juga Amira itu hanyalah pernikahan siri dan status mereka tidak diketahui oleh banyak orang. Bastian bisa dengan mudah untuk menyuruh Amira pergi jika anak yang dilahirkan oleh Amira itu cacat. Oleh karena hal itu, Lian ingin segera mengumumkan tentang hubungan Aksa dan juga Amira ke publik agar nantinya mereka semua menjadi kewalahan menghadapi omongan publik ya kawan-kawan, sehingga Aksa dan juga Amira pun akan melangsungkan pernikahan secara resmi. Dan ketika Aksa dan juga Amira saat itu melangsungkan pernikahan, maka Bastian tidak akan pernah bisa mengusir Amira dari rumah itu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, memang apa yang dilakukan oleh Lian kepada Aksa dan juga Amira ini benar-benar jahat, namun hal itu tidak selalu berdampak negatif pada Aksa dan juga Amira. Dengan pernikahan yang akan mereka lakukan, mungkin ini akan menjadi sebuah berkah tersendiri bagi Aksa, karena Aksa memang menginginkan Amira menjadi istrinya setelah Bella mengkhianati dirinya. Aksa bahkan semakin hari semakin jatuh cinta kepada Amira, sehingga Aksa tidak akan keberatan untuk menikah dengan
Amira, terlepas dari bagaimana kondisi anak mereka nantinya. Namun jika memang anak itu benar-benar terlahir cacat, Aksa dan juga Amira masih bisa memiliki anak lagi ya kawan-kawan, kalau mereka menikah secara resmi. Ya, sebenarnya rencana dari Lian Bagaskara ini juga sebenarnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena ketika anak itu benar-benar terlahir cacat, maka Lian juga akan merasakan malu ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Amira adalah anak kandungnya. Ya, meski saat ini Bu Yuni telah menghentikan pencarian anak kandungnya untuk sementara, namun tidak menutup kemungkinan beberapa bulan ke depan kita akan melihat bagaimana akhirnya tentang jati diri Amira akan terungkap bahwa dirinya adalah anak kandung Bu Yuni ya kawan-kawan. Ya, karena memang urusan atau permasalahan membongkar jati diri kini sudah mulai terjadi, di mana Galang yang akhirnya ketahuan bahwa Galang adalah Yuda ya kawan-kawan. Sedangkan Maya saat ini juga mulai memperlihatkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah adik dari Aksa. Jadi tidak menutup kemungkinan jika beberapa episode ke depan akan membahas mengenai Amira yang akhirnya akan mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari Bu Yuni, dan secara otomatis Amira adalah anak Lian Bagaskara. Ya, meskipun Amira tentunya sangat membenci Lian karena Lian adalah orang yang sangat jahat, namun darah lebih kental daripada air. Biar bagaimanapun Amira tetaplah anak kandung Lian Bagaskara. Dan bahkan mungkin ketika nanti Lian mengetahui bahwa Amira itu adalah anak kandungnya, mungkin pemikiran Lian akan berubah melihat bagaimana tangguhnya Amira dan bagaimana setianya Amira kepada Aksa ya kawan-kawan, membuat Lian menjadi sangat malu karena dirinya telah menolak Amira pada saat Amira masih bayi. Ya, penyesalan memang selalu datang terlambat. Seperti saat ini Lian yang berusaha untuk mendekati Adam, namun Adam selalu menolak. Bahkan Lian sampai menghancurkan karir Adam demi untuk bisa membuat Adam kembali lagi pada dirinya. Lalu apakah nantinya setelah Lian tahu bahwa Amira itu adalah anak kandungnya, Lian akan melakukan segala macam cara untuk membuat Amira berada di sisinya. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.